Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat, sehingga kita sempat dan telah menegakkan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan sejenak untuk duduk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya khairan. Khairan di situ nakirah, ditanwin, melingkup semua kebaikan. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Iya. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan hadis ini, kata beliau, wa mafhumul hadis, berarti kebalikan dari hadis ini, anna man lam yatafaqqa fiddin, siapa saja yang tidak mau tafaqquh fid din, ay yata'allam qawaidal Islam, yaitu dia tidak mau mempelajari dasar-dasar Islam, ilmu-ilmu akidah. Dia enggan, masa bodoh, tidak mau tahu ilmu akidah, ilmu dasar-dasar agama. Wa ma yattasilu bihi minal furu', dia juga tidak mau mempelajari ilmu cabang, ilmu fikih. Dia tidak mau tahu bagaimana tata cara salatnya Nabi Muhammad, bagaimana wudunya beliau, mandi janabahnya beliau. Dia tidak mau tahu. Iya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, orang yang seperti ini faqad hurimal khair. Pemahaman kebalikan hadis tersebut, orang tersebut diharamkan untuknya kebaikan. Jadi jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah pahamkan dia tentang agama. Semakin paham, semakin Allah inginkan padanya kebaikan. Sedikit paham, sedikit kebaikan. Itu pemahaman kebalikan hadis ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan alhamdulillah kita masih dalam pembahasan kitab Sahih Al-Adabul Mufrad. Hadits sahih yang diambil dari kitab Al-Adabul Mufrad, karya Amirul Mukminin fil Hadits Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Iya. Masih pada bab berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Iya. Jadi orang tua musyrik juga punya hak. Selama kebaikan tersebut atau perintah atau bakti tersebut tidak mengandung dosa. Iya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu telah menyebutkan bahwa turun untuk beliau 4 ayat. Iya. Turun untuk beliau 4 ayat. Dan kita sudah sebutkan ayat yang pertama di surah Luqman di ayat yang ke-15. Jadi ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika itu masih musyrik. Iya. Dia tidak mau makan, tidak mau minum kalau Sa'ad bin Abi Waqqas tidak kembali atau tidak meninggalkan agama Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi
ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan saya yang kamu pasti tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma. Jangan sekali-sekali kamu mentaati keduanya, karena perintah mereka mengandung maksiat. Bahkan dosa terbesar, berbuat syirik. Iya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kata Allah di kelanjutan ayatnya, tetaplah berbakti kepada keduanya di dunia ini secara ma'ruf. Artinya jamaah sekalian, tidak boleh kita melaksanakan perintah orang tua yang mengandung maksiat, tapi bukan berarti kita durhaka kepadanya. Ini orang tua musyrik. Apalagi kalau orang tua kita muslim. Iya. Karena itu, perhatikan hak mereka. Ini ayat yang pertama, sudah kita sebutkan. Dan kita ingatkan juga bahwa keutamaan atau bakti terbesar itu mengajak orang tua masuk Islam. Seandainya ada anak dia sudah masuk Islam atau dia muslim dan orang tuanya masih musyrik atau masih beragama selain agama Islam, maka bakti terbesar adalah mengajak kedua orang tuanya masuk Islam. Iya. Karena itu pahala dakwah itu jamaah sekalian sangat besar. Iya. Kita juga sudah sebutkan bahwa kalau belum mampu berceramah, belum mampu berdakwah, ikut andil dalam menyebarkan ilmu. Ikut andil dalam menyebarkan pamflet kajian ilmiah. Rekaman-rekaman ustadz sunnah, ulama sunnah. Ajak. Itu semua masuk dalam kategori dakwah. Iya. Karena itu Rasulullah SAW pernah mengingatkan atau pernah memberikan semangat kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'allahi, demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada satu orang yang mendapatkan hidayah melalui sebab kamu. Iya, dia baca ke postingannya antum. Dia bacakah rekaman ustadz sunnah yang antum bagikan. Kemudian dia dapat hidayah, maka itu lebih baik pahalanya min humrin na'am, daripada harta dunia yang paling berharga. Iya. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini satu orang. Bagaimana kalau yang dapat hidayah 2 orang, 3 orang, 4 orang? Iya. Terus kebaikan itu akan mengalir. Ini bagi orang yang ikut andil dalam dakwah. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua jamaah sekalian, yang turun terkait Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Wa tsaniyatu inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani. Kata Al-Bukhari rahimahullah, beliau menukil ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua itu, saya pernah mengambil pedang yang membuat saya kagum. Maksudnya pedang itu bagus, Sa'ad suka radhiyallahu anhu. Faqultu ya Rasulullah habli hada. Maka saya pun berkata, ya Rasulullah, berikan saja pedang ini kepadaku. Ini habis berjihad, mendapatkan harta ghanimah. Jadi ghanimah itu harta rampasan perang yang didapat karena mengalahkan musuh. Itu ghanimah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas meminta tambahan. Beliau melihat pedang, minta kepada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau fanazalat, turunlah ayat, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang al-anfal, harta rampasan perang. Ini ayat yang kedua. Wa tsalitsah, ayat yang ketiga. Sebenarnya di sini bukan ayat, tapi di sini adalah hadits dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam riwayat yang lain ayat yang turun terkait kejadian Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Yang ketiga jamaah sekalian, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ini bukan ayat tapi ini hadits. Inni maridtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sakit. Jadi sakit yang berujung dengan kematian. Radhiyallahu anhu.
Maka Rasulullah menjenguk saya. Fakultu, maka saya pun berkata, ya Rasulullah, inni uridu an aqsima mali. Saya ingin membagi hartaku. Afa usi bin nis, bolehkah saya mewasiatkan separuh harta? Maksudnya boleh sedekahkan. Iya, separuh harta, separuh untuk ahli waris. Faqala, maka Rasulullah menjawab, la, tidak boleh. Iya, terlalu banyak. Fakultu ats-tsuluts, kalau begitu sepertiga saja. Fasakat, maka Rasulullah SAW diam. Fakana tsuluts ba'dahu jaizan, maka setelah itu sepertiga itu menjadi boleh. Ini kalau di ujung kematian, seseorang tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta. Iya. Ini petunjuk dari Rasulullah SAW. Kemudian Rabi'ah, ayat yang keempat, yang turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, inni syaribtul khamar. Saya pernah minum khamar. Iya. Ini sebelum khamar diharamkan. Jadi pengharaman khamar itu jamaah sekalian tidak langsung turun. Ini belum turun di sini, belum diharamkan. Ma'a qaumin minal ansar, bersama kaum dari sahabat Ansar. Fadaraba rajulun minhum anfi bilahyai jamalin. Salah seorang di antara mereka mabuk, lalu memukul hidungku dengan rahang unta ketika itu. Jadi mereka minum di satu meja, kemudian bersama dengan daging onta. Iya. Kisahnya jamaah sekalian disebutkan oleh para ulama. Ketika itu Sa'ad mengatakan sahabat muhajirin lebih baik daripada sahabat Ansar. Ada salah seorang di antara mereka mabuk, memukul hidungnya Sa'ad bin Abi Waqqas, terluka, robek. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'ad pun mendatangi Nabi. Fa'anzalallahu azza wa jalla tahrimal khamr. Maka Allah menurunkan ayat mengharamkan khamar. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu ayat yang turun. Sesungguhnya khamar, maisir. Maisir itu judi. Iya. Judi, taruhan dari dua pihak, dari dua belah pihak. Kemudian al-ansab. Al-ansab berkurban untuk selain Allah, berkurban untuk berhala. Demikian pula azlam. Azlam itu orang Arab dulu itu, kalau dia mau melakukan sesuatu, iya, perjalanan misalnya, dia buat 3 kertas. Yang satu berisi if'al, lanjut. Yang satu berisi la taf'al, jangan lanjut. Yang satu kosong. Kemudian diundi, ini azlam namanya. Iya. Jadi kalau dia mengundi keluar if'al, lanjut. Kalau la taf'al, jangan lanjut. Kalau kosong, diulang lagi. Maka Allah haramkan karena ini perbuatan sia-sia. Berasal dari terka-terkaan pikiran saja. Waham. Iya. Karena jamaah sekalian, segala keberuntungan dan kesuksesan itu, demikian pula musibah dan kecelakaan, hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Iya. Ayat yang keempat disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga dalam tafsir beliau. Kisahnya itu, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa para sahabat yang miskin-miskin. Lewatlah pembesar-pembesar kaum Quraisy. Iya. Dia pun berkata, masa yang seperti ini kita ikuti? Iya. Masa yang seperti ini yang rendahan kita ikuti? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhah. Ini dalam surah Al-An'am ayat ke-25. Janganlah engkau jauhkan orang-orang yang beribadah hanya kepada Rabb mereka di pagi dan sore hari. Yuriduna wajhah, berharap wajah Allah. Maksudnya bagaimana jamaah sekalian? Tidak boleh kita menyepelekan orang yang beriman kepada Allah walaupun dia orang miskin. Hanya karena untuk menghormati, mencari hati perhatian orang-orang yang besar.
Iya. Kalau ikhwah-ikhwah biasa, iya, kurang perhatian. Tapi kalau yang ikut kajian bos-bos, iya, semangat. Ini ayat ini menegur. Semua harus semangat kita sampaikan. Dia rendah, dia miskin, dia kaya, dia punya kedudukan yang tinggi. Dakwah ini harus sampai kepada seluruh umat. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku saya berdakwah kepada Allah ala basirah, di atas ilmu yang jelas. Iya. Jadi dakwah itu harus pakai ilmu jamaah sekalian. Punya ilmu. Iya. Jangan baru hijrah langsung dakwah. Keluar 40 hari. Syarat tobat harus keluar 4 bulan. Mana dalilnya? Iya. Dosa yang paling besar kata Imam Ibnul Qayyim, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kamu berani berucap atas nama Allah yang kamu sebenarnya tidak punya ilmu tentangnya. Syarat tobat itu hanya ada 5. Tidak ada keluar 4 bulan. Para ulama tidak menyebutkan keluar 4 bulan. Yang pertama ikhlas karena tobat itu ibadah. Yang kedua menyesal. Yang ketiga meninggalkan dosa tersebut. Yang keempat berjanji tidak akan mengulangi di masa yang akan datang. Yang kelima masih pada waktunya. Iya, belum nyawa di kerongkongan atau belum datang hari kiamat. Itu 5 saja syaratnya tobat. Salat sunnah tobat itu sunnah. Walaupun kita salat sunnah tobat tapi tidak menyesal, tidak diterima tobatnya. Iya, itu sunnah, bukan termasuk syarat tobat. Apalagi keluar 4 bulan, tidak ada dalilnya ya mas sekalian. Iya, tidak ada dalilnya. Kemudian kejadian ini menunjukkan kepada kita bahwa sahabat itu orang pilihan Allah. Perhatikan jamaah sekalian, 4 ayat turun terkait Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya. Jadi kalau mau selamat memahami Al-Quran, ikuti jalannya para sahabat. Iya. Kalau sahabat menafsirkan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia adalah orang kafir, maksudnya kufur kecil, ikuti itu. Ikuti penafsiran sahabat. Walaupun yang menyelisihinya misalnya kiai besar. Tidak peduli. Kalau mereka menyelisihi para sahabat, tidak boleh kita ikuti. Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairun nasi qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia yang hidup di zamanku. Ini pengabaran bermakna perintah. Maksudnya ikuti dia. Karena manusia yang terbaik adalah di zamanku, ikuti dia. Thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Mereka lah orang-orang yang mengikuti para sahabat bi-ihsan. Dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik. Iya, karena itu jamaah sekalian, tidak ada jalan keselamatan kecuali mengikuti jalannya para sahabat. Kenapa? Karena mereka yang menyaksikan wahyu turun. Mereka tahu ayat ini turun terkait apa? Terkait siapa? Berbicara tentang apa? Hadits-hadits yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad itu berbicara tentang apa? Mereka yang lebih paham. Iya. Karena itu jamaah sekalian, orang yang mengatakan ilmu khalaf lebih utama daripada ilmu salaf, salah besar. Iya. Sehingga mereka pun memakai takwil-takwil. Iya. Takwil-takwil untuk menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini juga ada pelajaran penting jamaah sekalian, bahwa ayat ini, ayat yang turun ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an yang turun itu sifat Allah, kalamullah, bukan makhluk. Iya. Jadi sifat Allah berbicara. Allah menegaskan wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara dengan Nabi Musa takliman. Perhatikan jamaah sekalian, takliman itu masdar yang berfungsi untuk mentaukid. Iya, ini yang belajar sorof pasti tahu. Dia masdar takliman, berfungsi untuk mentaukid bahwa Allah memang yang benar-benar bicara.
dengan huruf dan dengan suara didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Iya. Tidak seperti yang dipahami oleh Jahmiyah. Perhatikan jemaah sekalian. Ini juga penting kita tahu. Kita mengetahui kelompok-kelompok menyimpang itu untuk menghindari penyimpangannya. Jadi Jahmiyah mengatakan Allah tidak memiliki sifat berbicara. Allah hanya menciptakan pembicaraan itu untuk Jibril dan Nabi Muhammad. Allah tidak berbicara. Diikuti madhab ini oleh Mu'tazilah. Iya. Dan berusaha untuk dimodifikasi oleh Asy'ariyah. Apa kata Asy'ariyah? Allah memang yang bicara, tapi tanpa suara, tanpa huruf. Terus bagaimana? Apa istilahnya? Mereka mengatakan kalamun nafs. Iya. Berbicaranya Allah itu tidak terpisah dengan zat Allah. Jadi bagaimana? Al-Quran ini bagaimana? Kata Asy'ariyah, Al-Quran itu maknanya dari Allah, tapi huruf-hurufnya dari Nabi Muhammad atau dari malaikat Jibril. Jadi maknanya kalamullah, tapi huruf-hurufnya makhluk. Orang-orang liberal datang, dia bilang kalau begitu, boleh dong kita ganti Al-Quran ini. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan zaman kita sekarang. Butuh diganti, butuh disesuaikan. Iya. Sudah ketinggalan zaman. Ini akibat takwil yang salah. Iya. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salafiyah. Bagaimana jamaah sekalian? Allah memiliki sifat berbicara dengan huruf dan dengan suara, didengarkan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad, demikian pula Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah berbicara kapan Allah inginkan dan sebagaimana yang Allah inginkan. Itu yang benar. Iya. Karena itu jamaah sekalian, keyakinan Asy'ariyah ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena membuka peluang orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang untuk merevisi Al-Quran. Iya. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang liberal yang mengatakan ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak relevan lagi di zaman ini. Iya. Atau cocoknya hanya di Arab, tidak cocok di Nusantara. Perhatikan jemaah sekalian. Ini ucapan pembatal keislaman. Iya. Ini ucapan pembatal keislaman. Karena itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah Nawaqidul Islam boleh mengatakan, "Wa man za'ama anna al-waqta qad taghayyar." Siapa yang punya pemikiran ini bahwa waktu itu sudah berubah menjadi waktu yang modern. Wa anna hukmal kitabi was sunnah kana zamanun qad madha. Dan hukum Al-Quran dan sunnah itu sudah berlalu 1400 tahun, tidak lagi cocok di zaman ini. Wa annal hal fil waqtil hadir yaqtadi ayyu'ta bi hukmin yunasibul waqtal hadir. Dan keadaan sekarang itu mengharuskan kita memakai hukum yang sesuai dengan zaman modern. Kama yaqulun, sebagaimana ucapan mereka, maksudnya orang-orang liberal. Fahadihi riddah an dinil Islam, maka ini termasuk kemurtadan yang menyebabkan pembatal keislaman. Iya, jadi hati-hati jamaah sekalian. Tidak boleh kita asal bicara. Siapa yang meyakini ajaran Nabi Muhammad tidak berlaku lagi di zaman ini. Iya. Atau ada orang yang bisa keluar dari ajarannya Nabi Muhammad. Iya. Sebagaimana Nabi Khidir bisa keluar dari ajarannya Nabi Musa. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menyebutkan dalam pembatal keislaman yang ke-9. Pembatal keislaman beliau sebutkan ada 10. 10 ini bukan pembatasan, tapi 10 ini yang disepakati. Iya.
Apa yang disepakati jamaah sekalian diantaranya? Mani taqadah, siapa yang punya keyakinan ini, anna ba'dan nas, bahwa ada sebagian manusia atau ada orang yang meyakini, mungkin gurunya kah, syekhnya kah, kiainya kah, sudah sampai ke jenjang tertentu, yasi'uhu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad. Kama wasi'al Khadir, sebagaimana Nabi Khidir boleh keluar an syariati Musa alaihissalam, fahuwa kafir. Iya, maka dia menjadi orang yang murtad. Iya. Ini kelompok terjadi pada kelompok musyabbihah. Jadi yang mentakwil-takwil itu jamaah sekalian disebutkan oleh para ulama sebagai kelompok Mu'attilah. Mu'attilah itu masuk di dalamnya Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Itu semua kelompok ahlu ta'til. Suka mentakwil-takwil, suka menolak ayat-ayat sifat. Iya. Kalau Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy, apa katanya? Tidak boleh kamu katakan istiwa. Iya. Terus apa maknanya? Istiwa di situ istaula. Apa artinya istaula jamaah sekalian? Menguasai. Jadi bukan Allah tinggi, Allah menguasai. Ini yang bilang ini tinggi sekolahnya. Iya. Banyak hafalannya. Kanan atas, kanan bawah. Kiri atas, kiri bawah. Letak-letaknya pun dihafal. Tapi istiwa dia tidak paham. Dia katakan istiwa maknanya istaula. Berkuasa. Maka para ulama membantah. Kalau begitu kekuasaan Allah hanya di arsy. Siapa yang berkuasa di bumi? Dan kalau kita buka kamus bahasa Arab jamaah sekalian, istaula itu bermakna menguasai setelah mengalahkan. Siapa yang Allah kalahkan baru menguasai arsy. Iya. Jadi ini Mu'attilah. Kelompok yang suka mentakwil. Sebenarnya dia mau mengingkari, tapi dengan halus. Iya. Oh, itu istiwa, bukan istiwa maknanya. Istaula. Iya, menguasai arsy. Padahal jamaah sekalian, 5 sisi pendalilan yang menunjukkan Allah itu istiwa di atas arsy. Apa makna istiwa? Istiwa itu al-ulu wal istiqrar, tinggi dan terus menerus tetap berada di atas ketinggian. Itu makna istiwa. 5 sisi pendalilan. Yang pertama dari Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Kemudian Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la, ayat yang sering Nabi baca di hari-hari Id. Sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la, yang Maha Tinggi. Tinggi itu di mana jemaah sekalian? Di atas. Ini Al-Quran. Yang kedua dalil dari hadits. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ketika sujud dalam salat, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku Al-A'la, yang Maha Tinggi. Iya. Kemudian dari hadits yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya sifat penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk yang ada di bumi, kamu akan disayangi Allah yang ada di atas langit. Iya. Dari hadits. Dari ijma'. Para ulama salaf sepakat. Dari generasi sahabat, tabi'in, bahkan imam yang 4, termasuk Imam Syafi'i. Beliau sepakat bahwa Allah tinggi di atas arsy. Wa annallaha ala arsyihi fi samaihi. Ini ucapan Imam Syafi'i. Iya. Jadi jangan fikihnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Rubah, ganti sekarang. Fikihnya Syafi'i, akidahnya juga Syafi'i. Iya. Itu yang benar. Abul Hasan Al-Asy'ari jamaah sekalian tidak mengurangi kehormatan kita atau penghormatan kita kepada beliau dibanding dengan ilmunya Imam Syafi'i. Jauh
Jauh sekali Abul Hasan Al-Asy'ari. 10 kali lipat ilmu Imam Syafi'i daripada Abul Hasan Al-Asy'ari. Baru Abul Hasan Al-Asy'ari. Apalagi mau dibandingkan ilmunya sahabat. Iya. Kok akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i? Harus akidahnya juga Syafi'i. Kenapa mereka tidak mau mengikuti akidah Syafi'i jamaah sekalian? Karena akidah Syafi'i, akidatus salaf, ashabul hadith. Akidahnya para ulama salaf, pengikut ulama ahli hadith. Itu akidah Imam Syafi'i. Iya. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, wa annallaha ala arsyihi fi samaihi. Allah itu di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Itu keyakinan Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Iya. Ijma'. Yang keempat, akal. Semua akal yang sehat menerima yang namanya tinggi itu pasti terpuji. Yang di bawah itu pasti rendah. Itu akal yang salimah, akal yang selamat. Yang kelima, fitrah. Ini 5 pendalilan menunjukkan semuanya Allah tinggi di atas langit. Yang kelima, fitrah jamaah sekalian. Kemana hati menghadap ketika berdoa? Iya, apakah di mana-mana? Kanan, kiri, atas, bawah? Kalau kita berdoa? Tidak jamaah sekalian. Semua umat Islam yang wukuf di Arafah, semua umat Islam yang berdoa menghadapkan hatinya ke atas langit. Iya. Itu fitrah yang selamat. Jadi ini kelompok Mu'attilah. Suka mentakwil. Suka mentakwil. Ada kelompok Musyabbihah. Iya. Jadi semua Mu'attilah pasti musyabbihah, dan semua musyabbihah pasti mu'attilah. Itu para ulama sudah pastikan itu. Iya. Contoh, kenapa mereka menolak Allah di atas langit? Iya. Karena dia samakan dulu Allah dengan makhluk. Dia pikir dulu, oh kalau Allah tinggi di atas arsy, berarti sama dong dengan raja yang berada di atas singgasana. Oh, kalau begitu tidak boleh. Kita harus tolak ini. Bukan maknanya tinggi, maknanya menguasai. Jadi sebelum dia mentaktil, dia dulu mentasybih. Iya. Demikian pula semua musyabbihah, mu'attilah. Siapa musyabbihah? Sufiyah. Ini kelompok musyabbihah, Sufiyah. Siapa toloknya? Ibnu Arabi. Demikian pula Al-Hallaj. Ini semua tokoh-tokoh Sufiyah, musyabbihah, yang mengatakan tidak ada lagi bedanya kalau saya mengatakan subhanallah, subhani. Sama saja kalau saya mengatakan maha suci Allah, maha suci saya. Iya, sepakat ulama Ibnu Arabi itu kufur, keluar dari Islam. Iya. Jadi kenapa bisa Ibnu Arabi seperti ini jamaah sekalian? Iya. Karena dia tidak mau mengikuti para sahabat. Di antara penyimpangan terbesar Ibnu Arabi, dia menafsirkan makna la ilaha illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Kalau tafsiran Rasulullah dan para sahabat, la ilaha illallah maknanya la ilaha haqqun illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Semua yang disembah selain Allah itu sembahan yang batil, harus disalah-salahkan, harus disyirik-syirikkan. Itu makna la ilaha illallah. Iya. Jadi Nabi Muhammad memang dulu suka mensyirik-syirikkan. Makanya Abu Jahal dan pengikutnya itu datang kepada Abu Thalib. Suruh ponakanmu itu berhenti untuk menyalah-nyalahkan Tuhan-Tuhan kami. Jadi Nabi Muhammad itu juga suka menyalah-nyalahkan. Tapi beliau menyalah-nyalahkan yang salah memang. Iya. Bahkan beliau ditawari, berhenti kamu celah sembahan-sembahan kami. Iya. Kami akan angkat kamu menjadi raja Arab. Kami akan tawarkan harta untuk kamu. Kami tawarkan wanita yang tercantik di Arab ini. Kamu yang menjadi pemimpin, kami berada di belakangmu. Ini tawaran kafir Quraisy ketika itu kepada Nabi Muhammad. Iya. Bagaimana jemaah sekalian? Kalau kita ditawari ini. Iya. Sebagian orang baru Indomie, murtad dia. Iya. Indomie jemaah sekalian. Ditanggung sebulan nafkahnya. Rela. Sebagian lagi murtad karena cinta. Suaminya tampan. Iya. Suaminya tampan, dia rela murtad.
Katanya dia dapat ketenangan di agama non-muslim. Iya, ketenangan memang. Ketenangan dari setan. Iya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ditanya, kenapa orang yang di gereja menangis, orang yang di masjid itu susah menangis? Kata beliau, pencuri itu tidak akan masuk ke dalam rumah yang hancur. Iya, hati mereka sudah hancur. Untuk apa dimasuki? Tapi hati orang yang beriman, hati yang mewah, itulah sasaran bidikan setan. Iya. Itu jawaban Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi, jamaah sekalian, ini penafsiran Ibnu Arabi. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi semua yang disembah itu Allah. Iya. Makanya katanya itu Ibnu Arabi, kalau ditanya kenapa tidak sholat, iya, siapa yang disembah, siapa yang menyembah? Yang disembah adalah Allah, yang menyembah juga Allah. Karena tidak ada yang ada kecuali Allah. Ini penyimpangan kesesatan Ibnu Arabi. Salah tafsir makna la ilaha illallah. Iya. Karena itu, jamaah sekalian, dia pun melakukan tasbih, menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Tidak ada yang selamat kecuali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Jadi musyabbihah ini mu'attilah juga. Iya. Musyabbihah mu'attilah juga. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kata Imam Ibnu Abdul Bar, sifat-sifat Allah itu amirruha kama ja'at. Kamu pahami sebagaimana datangnya. Iya. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Rabb kita yang maha berkah turun setiap sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Maka kata Ibnu Arabi atau Ibnu Abdul Bar, pahami sebagaimana datangnya. Iya. Ya turunnya turun, bukan naik. Iya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali wajahnya. Maksudnya illa malikahu, kecuali pemilik wajah. Allah memiliki wajah. Amirruha kama ja'at. Biarkan dia sebagaimana datangnya. Wajah ya wajah, bukan tangan. Itu pemahaman yang paling selamat. Iya. Tetapi turunnya Allah, istiwanya Allah, wajahnya Allah, sifat-sifatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Iya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan siapapun juga. Ini Mu'attilah juga pakai dalil ini. Allah tidak serupa dengan siapapun juga. Tapi dia tidak sambung ayatnya. Wa huwas samiul basir. Allah tegaskan dia juga maha mendengar, lagi maha melihat. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat. Tetapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk. Mendengarnya Allah maha sempurna, melihatnya Allah maha sempurna. Sementara mendengarnya dan melihatnya makhluk sangat penuh kekurangan. Begitu cara memahami dalil-dalil sifat. Iya. Jadi tidak ada yang selamat kecuali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafiyah. Pengikut manhajus salaf. Iya. Jadi, jamaah sekalian, ini pentingnya. Memahami Al-Quran sebagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian. Kenapa kita harus mengikuti jalannya para sahabat? Karena mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 100 di surah At-Taubah. Iya, cuma ayat letaknya saya tidak tahu. Karena para ulama juga tidak menjelaskan letak-letaknya, hanya menyebutkan ayatnya. Orang-orang yang terdahulu yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Iya, dua kelompok besar sahabat. Yang Ansar yang bertahan di Madinah, menyambut kedatangan muhajirin yang datang dari Mekah. Dua sahabat besar Allah sebut dalam Al-Quran. Kita bagaimana, jamaah sekalian? Mau jadi sahabat sudah tidak bisa. Sebagian orang, coba saya hidup di masa Nabi. Kenapa kalau kamu hidup di masa Nabi? Belum tentu kamu bela Nabi. Siapa tahu kau di kubunya Abu Jahal.
Karena syubhatnya Abu Jahal kuat juga, jamaah sekalian. Iya. Apa syubhatnya Abu Jahal? Atargabu am millati Abdul Muttalib? Kamu mau terima la ilaha illallah, kamu sudah benci agama nenek moyang kita ini yang sudah ribuan tahun. Iya. Kamu mau keluar dari budaya lokal, kamu mau menyelisihi kearifan lokal, kamu mau menyelisihi budaya masyarakat. Iya. Baru celana di atas mata kaki disebut sebagai kadrun, sudah lemah. Iya. Besoknya isbal lagi. Karena itu jamaah sekalian, bagaimana? Kita tidak bisa lagi menjadi sahabat. Tapi Allah tidak tutup ayatnya sampai di situ. Walladzina tabauhum biihsan. Demikian pula orang-orang yang mengikuti mereka biihsan, dengan cara yang baik. Iya. Dengan cara yang baik, maksudnya diikuti apanya jamaah sekalian? Diikuti akidahnya, diikuti amalannya, kata para ulama. Iya. Kita memang tidak bisa menjadi sahabat, tetapi kita bisa masuk dalam ayat ini kalau kita mengikuti mereka. Apa hadiah, apa keutamaan yang Allah janjikan bagi mereka? Bagi kita, bagi orang yang mengikuti jalannya para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Kalau Allah sudah ridho, jamaah sekalian, aman, kita selamat. Iya, sudah. Walaupun kita mati sekarang tidak ada masalah. Kalau Allah sudah ridho. Iya. Tidak ada masalah. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul adzim. Kemudian Allah tegaskan lagi, Allah siapkan untuk mereka ini para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kemudian Allah tegaskan lagi di akhir ayat, dalikal fawzul adzim. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Itulah kesuksesan yang besar. Iya. Karena itu jamaah sekalian, surga itu cita-cita kita semua. Jangan seperti sebagian orang, saya beribadah bukan karena takut neraka, bukan karena mau surga. Iya. Yang tidak boleh itu jamaah sekalian, kita beribadah atau kita berbuat baik mengharap kepada manusia, itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita beribadah, bersedekah, berbuat baik, mengharap kepada Allah, justru Allah cinta, justru Allah senang, justru memang itu yang Allah perintahkan. Iya. Jadi ini ayat yang turun terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan pelajaran penting besar bahwa kita harus mengikuti jalannya para sahabat, sebab mereka lah yang paling mengerti tafsir Al-Quran. Iya, jamaah sekalian, mungkin ini yang bisa kita ambil pada malam hari ini secara ringkas. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, saya persilahkan. Wallahu a'lam. Halo. Iya. Jamaah sekalian, mengingkari Al-Quran memang termasuk pembatal keislaman. Iya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan Allah tinggi di atas langit. Dari Al-Quran, belum lagi dari hadits. Iya, dari hadits. Makanya kenapa orang-orang Syiah dikafirkan oleh para ulama jamaah sekalian? Di antara sebabnya karena mereka mengatakan Al-Quran yang ada pada kita ini sepertiganya saja tidak ada pada mushaf Fatimah. Iya. Jangankan semua Al-Quran, satu ayat saja diingkari dalam Al-Quran, itu termasuk pembatal keislaman. Iya. Tapi jamaah sekalian, mereka ini yang saya sampaikan tadi tidak berani menolak secara langsung. Dia tidak berani mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Penyayang istiwa di atas arsy. Tidak berani dia katakan, oh ini ayat salah. Bukan lafaznya istawa, tapi istaula.
Dia tidak berani katakan seperti itu. Tapi dia halus. Caranya halus. Mentakwil. Apa itu mentakwil? Apa makna takwil ya mas kalian? Mengeluarkan makna ayat dari zahirnya tanpa dalil. Itu takwil maknanya. Makanya mereka tidak berani kalau dia tolak. Dia pun mengatakan itu istawa di situ maknanya istaula. Ayatnya benar, yakin. Tapi bukan itu maknanya istaula, menguasai maksudnya. Iya. Menguasai. Makanya Asy'ariyah itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Kenapa jamaah sekalian? Karena ada udzur bil jahl. Iya. Bodoh. Jadi walaupun dia ulama, iya. Walaupun dia ulama Asy'ariyah, tetapi di hadapan para ulama mereka dianggap orang yang jahil. Iya. Salah takwil. Ini termasuk penghalang pengkafiran. Al-udru bil jahl. Adanya kebodohan. Jangan lagi bilang, kok kalau begitu kamu murji'ah. Salafi murji'. Iya. Ini orang lain-lain juga dia. Kalau kita berikan udzur kebodohan kepada orang yang melakukan kekafiran, langsung dia katakan, memang kamu itu murji'ah. Iya. Atau mumayyi. Banyak lakop-lakopnya. Iya. Padahal kata Syekh Muhammad bin Umar Mazmul rahimahullah, mufti Mekah, beliau katakan, sebenarnya kita itu tidak ada masalah. Kalau pengadilan sudah mengatakan dia kafir, maka kita juga mengkafirkan. Kalau pengadilan mengatakan dia belum kafir karena ada udzur bil jahl, ada kebodohan atau belum sampai hujjah kepadanya, maka kita juga ikut tidak mengkafirkan. Tidak ada masalah sebenarnya. Iya. Yang jadi masalah itu orang yang sibuk membahas dia sudah kafir atau tidak. Sibuk menghukumi orang. Akhirnya terjatuh ke dalam pemahaman takfir. Iya. Suka mengkafirkan. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma. Siapa yang memanggil saudaranya wahai kafir, maka ucapan ini harus ditanggung salah satu dari keduanya. In kana kama qala wa illa qad haro ilai. Kalau benar yang dia katakan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka harus kembali kepadanya. Iya. Jadi orang yang mentakwil para ulama tidak mengkafirkan dia. Asy'ariyah tidak dikafirkan oleh para ulama. Iya. Bagaimana solat di belakangnya? Iya. Jamaah sekalian, solat di belakang orang yang melakukan takwil, iya, atau melakukan perkara baru, selama tidak sampai tingkatan syirik dan kufur, itu boleh. Iya. Boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan tarkus shalah khalfa mubtadi'. Orang yang tidak mau solat di belakang ahli bid'ah, dia juga ahli bid'ah. Iya. Para ulama dulu solat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, gubernur yang zalim. Iya. Beliau jadi imam, para sahabat atau sebagian sahabat atau para ulama solat di belakangnya. Sah. Iya. Para ulama sepakat solat di belakang ahli bid'ah. Yang tidak sampai bid'ahnya tingkatan syirik dan kufur, itu sah solatnya. Iya. Jadi tidak perlu kita tanya kamu, iya, yakini Allah di langit atau tidak? Iya. Ajak saya kajian. Ajak kajian. Dakwah sunnah. Karena fitrah manusia jamaah sekalian pasti menerima Allah di atas. Iya. Dan itu sudah dibuktikan oleh ustadz-ustadz kita. Di antaranya Ustadz Dul hafizahullah. Beliau ketika musibah Lombok itu, beliau bikin kuis. Iya. Anak-anak, mana anak-anak? Iya, panggil. Di mana Allah? Iya. Di atas. Di langit. Ini anak-anak yang belum nonton film-film yang merusak. Yang masih bersih akidahnya. Iya. Jadi orang yang meyakini Allah di atas arsy, itu orang yang masih berada di atas fitrah. Iya. Jadi solat saja di belakangnya. Solat di belakangnya karena para ulama tidak mengkafirkan orang-orang yang takwil. Ada takwil. Ada udzur bil jahl. Ini wallahu alam. Masih ada waktu? Iya, kalau tidak ada kita cukupkan.
Jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya, sudah adzan. Iya. Mungkin kita cukupkan dulu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allah taala alam. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.